Baik, ikhwatul kiram rahimakumullah. Kita lanjutkan sisa dari pembahasan ayat ini. Allah katakan wa idh qulna lil malaikati isjudu. Ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, dan malaikat pun langsung sujud. Sebagai bentuk penghormatan kepada Adam, pengagungan terhadap Adam, dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat yang lahir dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dari kaum muslimin dan muslimat, hendaknya di dalam perintah-perintah Allah kita katakan sami'na wa ata'na. Ketika kita tidak tunduk dan patuh kepada Allah, lalu kemudian masuk di situ ruang akal di dalam memahami agama ini tanpa diikutkan kepada dalil, mendahulukan logikanya, akalnya daripada dalil-dalil Al-Quran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ mulailah nanti celah-celah untuk penyimpangan-penyimpangan. Maka sesungguhnya sami'na wa ata'na itu adalah sebuah komitmen dari seorang muslim. Adapun nanti kita tidak mampu melakukan sesuatu yang Allah perintahkan, nanti kita katakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita minta ampun kepada Allah pada sesuatu yang kita tahu dan belum kita mampu melakukan, kita minta ampun. Tetapi jadikan seluruh perintah Allah, kita katakan sami'na wa ata'na. Kita laksanakan, kita taati, kita dengar, kita patuhi. Dan terhadap seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan, kita patuhi, untuk kita tinggalkan larangan itu. Itu sejatinya seorang mukmin. Makanya sami'na wa ata'na adalah sebuah bukti nyata amal yang harus ada dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang dicontohkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menyebutkan ada di antara makhluk ini yang tidak mau sujud. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ternyata iblis tidak mau. Imtana an sujud. Mereka tidak mau sujud. Wastakbar an amrillahi ta'ala wa ala Adam alaihissalam. Dia sombong kepada Allah dan juga sombong kepada Adam alaihissalam karena merasa Adam itu levelnya di bawah dia. Karena Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, sementara dia dari api. Menganalogikan sesuatu. Yang membuat analogi baik buruk itu dia. Yang menjadikan ini baik, ini tidak, itu dia yang membuat. Iblis. Ya, iblis. Wa hadzal iba minhu. Keengganan yang muncul dari sikap iblis ini, wal istikbar, dan kesombongan yang diperlihatkan olehnya adalah natijatul kufur, buah daripada kekufuran. Maka di sini terlihatlah perlawanan para iblis terhadap Allah Subhanahu wa taala, permusuhan terhadap Allah dan kepada Adam alaihi salam. Mulailah di situ. Nah, ikhwatul kiram, kesombongan itu adalah akan menghalangi banyak kebaikan. Kesombongan dalam ilmu, maka tidak akan mendapatkan ilmu. Orang tidak mau mendengarkan al-haq, maka ini adalah kesombongan. Dan orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Jelas. Orang yang sombong tidak. Orang yang sombong akan terhalang untuk masuk surga. Sekecil apapun kesombongan ada dalam dirinya, di dalam hatinya tersimpan, tidak masuk surga. Maka kesombongan akan menghalangi banyak kebaikan. Banyak pahala yang akan hilang dari kehidupan kita. Maka kepada siapapun ya, yang menyampaikan al-haq, kita terima.
Kepada siapapun yang menyampaikan kebaikan, kita akan terima. Ikhwatal kiram rahimakumullah, wa fi hadil ayat minal ibar, dari ayat-ayat yang kita baca tadi terdapat pelajaran-pelajaran. Yang pertama, wal ayat itsbatul kalam lillahi ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah berbicara. Itsbatul kalam lillah. Wa annahu lam yazal mutakalliman yaqulu ma syaa wa yatakallamu bima syaa. Dan akan senantiasa Allah bicara, ya, Allah akan katakan apa saja dan akan Allah sampaikan, ya, apa saja yang ingin Allah katakan. Allah katakan apa saja yang ingin Allah katakan. Ini yang pertama, bahwa ayat ini menetapkan sifatul kalam bagi Allah. Allah yatakallam, Allah berbicara. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, wa annahu alimun hakim, bahwa Allah maha luas ilmunya dan maha bijaksana. Tidak ada tempat, ruang, waktu yang ada di kehidupan kita kecuali Allah tahu. Tidak satu semut pun yang berjalan di kegelapan malam, ya, maka kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu. Ilmu Allah maha luas. Kemudian yang ketiga pelajarannya, wa fihi annal 'abd idza khafiyat alaihi hikmatullah fi ba'dil makhluqat wal ma'murat fal wajib alaihi taslim. Yang ketiga, bahwa seorang hamba apabila tidak mengetahui hikmah Allah pada makhluk-makhluknya atau pada perintah-perintah Allah, maka wajib bagi kita untuk menerima. Wattihamu aqli, dan yang dituduh akalnya. Yang sempurna keputusan Allah, yang pendek itu akal. Tidak bisa menjangkau, tidak nyambung. Tidak semua kita bisa memahami hikmah. Dan setiap yang Allah katakan, Allah ciptakan, pasti ada hikmah. Tapi tidak semua akal kita bisa menelaahnya, tidak bisa semua memahaminya. Maka sikap kita at-taslim. Apa itu? Udah tunduk saja kepada perintah Allah SWT. Makanya subhanallah, ini adalah awal jalan kebaikan. Kepada Allah kita tunduk, kepada perintahnya kita tunduk. Itu adalah kebaikan-kebaikan. Dan yang kita tuduh akal kita. Jangan dikatakan Al-Quran tidak sempurna. Jangan dikatakan Allah SWT tidak bijaksana. Dan jangan dikatakan Nabi Muhammad tidak faham. Tetapi akal kita yang tidak sampai. Makanya ukur ketika ingin mendayung itu kan, tengok sepanjang apa gala kita. Sepanjang apa gala kita. Nah, oleh karena itu fillah, wal iqraru lillahi bil hikmah. Ini pelajaran keempat, kita tetapkan bagi kepada Allah hikmah. Allah maha bijaksana, Allah memiliki hikmah. Wa fihi i'tina'ullah bi sya'nil malaikah. Di dalam ayat ini juga Allah menyebutkan di mana Allah memperhatikan perkara malaikat-malaikatnya. Wa ihsanuhu bihim, dan ihsan Allah kepada mereka. Bi ta'limihim ma jahilu wa tanbihihim ala ma lam ya'lamu. Allah ingatkan mereka, Allah ajarkan mereka apa yang mereka tidak ketahui, dan Allah ingatkan mereka apa yang belum mereka pahami. Nah, jelas ini adalah bentuk perhatian Allah kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi fadilatul ilmi min nujum. Di dalam ayat ini juga Allah menyebutkan tentang keutamaan ilmu.
Di antaranya apa? Annallah Ta'ala, ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengajarkan malaikat-malaikatnya dengan ilmu dan hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa annahu afdal sifah takunu fil 'abd, di antara sesungguhnya ilmu itu adalah sifat yang baik bagi yang dimiliki oleh seorang hamba. Kemudian sesungguhnya Allah memerintahkan mereka sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan Adam, ya, dan kemudian sebagai bentuk pengakuan terhadap ilmunya Adam alaihissalam. Jadi memang orang yang berilmu itu selalu dimuliakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesuatu kalau banjir biasanya harganya murah, tapi ilmu kalau sesuatu, ya, kalau dia bertambah maka pasti akan banyak dan akan berharga. Sesuatu jika bertambah itu akan tidak menilai, tapi ilmu jika bertambah pasti akan bernilai. Kemudian dalam ayat ini juga ada al-imtihan lil ghair, ya, ada ujian bagi yang lain. Kemudian jika seandainya tidak mampu dengan ujian itu, kemudian dikasih tahu oleh orang yang memiliki ilmu. Kemudian di antara pelajarannya adalah al-i'tibar bihali abawil ins, kita mengambil pelajaran dari manusia, dari bapak manusia dan jin. Wa bayan fadl Adam, di sini juga disebutkan tentang keutamaan Adam. Wa ifdalullah taala alaih, ya, kemudian kelebihan yang Allah berikan kepada Adam. Wa adawatu iblis lahu, di sini juga terdapat pelajaran bahwa iblis memusuhi Adam. Kalau iblis memusuhi Adam berarti juga memusuhi anak Adam. Nah, itu dia. Oke, ya. Ila ghairi dzalika minal ibar. Sungguh sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Maka subhanallah, ketika kita baca firman Allah tidak akan habis pelajaran yang untuk kita ambil dalam kehidupan kita. Tinggal kita bagaimana, ya, mau apa tidak untuk memahaminya. Wallahu taala alam. Naam. Naam. Wa man sara ala naji, yang berjalan di atas jalannya, manhajnya. Itu wa man sara ala nahji, dan kepada siapapun yang berjalan di atas jalannya, manhajnya sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah dia akan selamat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar